kita sering merayakan kemenangan dalam sejarah. Tapi, di balik setiap kemenangan gemilang, terkadang ada kekalahan yang meninggalkan luka abadi. Sebuah noda kelam yang tak terhapuskan oleh waktu. Pada tanggal 15 Juli tahun 99, Yerusalem, kota suci bagi 3 agama besar dunia, jatuh ke tangan tentara salib. Ini adalah akhir dari pengepungan yang panjang dan melelahkan. Namun, apa yang terjadi setelah gerbang kota itu terbuka bukanlah sebuah pembebasan, melainkan sebuah pembantaian massal yang hingga hari ini menjadi salah satu babak paling kontroversial dan paling gelap dalam sejarah hubungan antar agama. Peristiwa ini adalah puncak dari Perang Salib Pertama, sebuah ekspedisi militer Besaron yang digerakkan dari Eropa. Tujuan yang mereka gembar-gemborkan adalah membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim, saat itu di bawah kendali Kekhalifahan Fatimiyah. Setelah berbulan-bulan menempuh perjalanan yang brutal dan melewati berbagai pertempuran, sisa-sisa pasukan tentara salib yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Godfrey of Bouillon dan Raymond of Toulouse akhirnya tiba di luar tembok megah Yerusalem pada awal Juni tahun 1099. Kota ini, yang pertahanannya sudah diperkuat, menolak untuk menyerah begitu saja. Pengepungan pun dimulai, berlangsung selama 5 minggu penuh dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagi tentara salib, mereka berjuang melawan kelelahan, kehausan di bawah terik matahari, dan keputusasaan. Sementara di dalam tembok kota, para penduduknya menderita kelaparan yang hebat. Ketegangan mencapai puncaknya. Akhirnya, pada tanggal 15 Juli, setelah sebuah serangan terakhir yang nekat dan terkoordinasi, tentara salib berhasil menembus benteng pertahanan kota. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa kontribusi Godfrey of Bouillon dan pasukannya sangatlah krusial. Mereka berhasil memposisikan menara pengepungan raksasa di sektor pertahanan yang lebih lemah, membuka jalan bagi kehancuran yang akan datang. Begitu dinding pertahanan itu runtuh, Yerusalem berubah menjadi pemandangan neraka di bumi. Ini bukan penyerahan kota yang teratur atau beradab. Ini adalah pembantaian yang disengaja dan tanpa pandang bulu. Catatan sejarah dari kedua belah pihak baik dari penulis kronik, Kristen maupun sejarawan Muslim menggambarkan kengerian yang luar biasa. Tentara salib yang telah menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan penderitaan tak terhingga, seolah melepaskan semua frustrasi, kebencian, dan kebrutalan mereka kepada penduduk kota yang tak berdaya. Korban utamanya adalah umat Muslim. Ribuan dari mereka, termasuk wanita dan anak-anak, mencari perlindungan di tempat yang mereka anggap paling aman, tempat suci mereka, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Namun, tempat suci itu tidak memberikan perlindungan. Mereka semua dibantai habis-habisan di sana. Kekejaman itu tidak berhenti sampai di situ. Komunitas Yahudi yang telah lama tinggal di Yerusalem juga menjadi target. Mereka dikumpulkan secara paksa di salah satu sinagoga terbesar di kota, kemudian dikunci dari luar. Setelah itu, sinagoga itu dibakar hingga rata dengan tanah. Membunuh seluruh komunitas Yahudi yang terperangkap di dalamnya. Tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah lautan darah dan api. Beberapa catatan dari pihak tentara salib sendiri, terutama dalam kronik yang terkenal bernama Gesta Francorum, melukiskan pemandangan yang hampir tidak dapat dipercaya akal sehat. Mereka menulis, dengan nada kemenangan, bahwa di area pelataran kuil suci, darah mengalir begitu banyak hingga mencapai pergelangan kaki, bahkan hingga setinggi lutut kuduga yang melintas. Meskipun banyak sejarawan modern menganggap ini sebagai sebuah gaya bahasa hiperbola untuk mendramatisir skala kemenangan mereka. Tujuan dari penggambaran ini sangatlah jelas untuk menunjukkan betapa total dan mengerikannya penaklukan itu. Inti dari deskripsi ini tetap diakui secara luas, pembantaian yang terjadi sangat brutal dan masif skalanya. Peristiwa ini menciptakan sebuah kontradiksi religius yang sangat membingungkan. Para satria yang menyebut diri mereka sebagai peziarah bersenjata, yang datang dengan sumpah suci untuk membebaskan Yerusalem atas nama Kristus, justru menyelesaikan misi mereka dengan berlumuran darah warga sipil yang tak bersalah. Ironi paling tragis terjadi setelah pembantaian selesai. Para penakluk ini berarak menuju gereja Makam Kudus, tempat paling suci bagi umat Kristen, untuk bersyukur dan merayakan kemenangan mereka.
Bayangkan pemandangan para satria yang berdoa dengan khusyuk. Sementara baju zirah mereka masih basah dan meneteskan darah para korban yang baru saja mereka bantai. Ini adalah simbol paling nyata dari tragedi Perang Salib. Dampak dari pembantaian Yerusalem 1099 terhadap dunia Islam sangatlah mendalam dan permanen. Ini bukan sekadar kekalahan militer biasa. Ini adalah sebuah trauma kolektif, sebuah aib yang terukir dalam ingatan dan menuntut pembalasan. Peristiwa ini langsung menjadi memori bersama yang menyulut semangat perlawanan atau jihad yang lebih terorganisir di dekade-dekade. Berikutnya, kerajaan Yerusalem yang didirikan oleh tentara salib setelah penaklukan ini, pada dasarnya, berdiri di atas genangan darah. Takdir kota suci ini, sejak saat itu, tidak akan pernah lagi tenang. Luka sejarah ini baru mulai sembuh hampir 9 dekade kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun ke-1187 sebagai sebuah perbandingan yang sangat kontras dengan kebrutalan tahun 1099. Tindakan Salahuddin menunjukkan sisi kemanusiaan yang berbeda. Ia membebaskan banyak tawanan, mengizinkan penduduk untuk menebus diri mereka, dan menjamin keselamatan warga Kristen yang tersisa di kota. Jika kekejaman tahun 1099 menetapkan standar terendah dari kekerasan perang, maka keanggunan Salahuddin pada tahun 1187 menetapkan standar tertinggi bagi kemanusiaan dalam kemenangan. Pembantaian Yerusalem tahun 1009 tetap menjadi sebuah titik referensi yang kritis dalam sejarah dunia. Ini adalah titik awal dari ketegangan sejarah yang panjang, yang bahkan sering dikutip dalam diskursus modern sebagai salah satu pemicu konflik berkepanjangan antara dunia barat dan Islam. Tragedi tahun 1099 adalah pengingat yang pahit bahwa di balik retorika misi suci atau perang atas nama Tuhan, perang seringkali hanya meninggalkan satu warisan yang pasti, kehancuran, trauma, dan kebencian yang abadi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar kita bisa sama-sama belajar dari masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.